Sapa bagi kita semua yang di tempat ini maupun yang menyaksikan dari luar, saudara. Saya atas nama pribadi, keluarga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua, saudara. Saya percaya kita sudah bisa melewati tahun kemenangan di 2022 dan kita percaya bahwa di tahun 2023 ini Tuhan akan bawa kita kepada tahun kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Tadi malam, saudara yang hadir tadi malam ataupun yang menyaksikan lewat live streaming daripada gereja ini, saya bicara tentang poin yang penting, yaitu menuju tahun kemenangan. Dan hari ini kita akan masuk di seri pertama berbicara, maksudnya tahun kemuliaan. Dan hari ini kita akan bahas tema yang pertama berkaitan dengan tahun kemuliaan yang kita masuki ini, dan bahkan kita sudah mulai ini, saudara. Ayat yang menjadi acuan kita untuk kita belajar tentang tahun kemuliaan ini, saya langsung saja, saudara, saya ajak kita semua melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Saya tidak akan ulang lagi, saudara, yang kita sampaikan kemarin. Saudara bisa menyaksikan itu di siaran tunda daripada gereja, live streaming gereja ini. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 17. Mari kita membaca bersama-sama ayat demi ayat ini, dari ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Mari kita berdiri semua, saudara. Menghormati firman Tuhan. Saudara perkatakan sampai saudara bisa mendengar kata-kata daripada firman ini. Ayat 12 mulai 23. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Silakan duduk kembali, umat Tuhan. Dalam tahun ini kita akan banyak membahas, saudara, tentang bagaimana kita akan mengalami yang namanya kemuliaan Allah. Adalah anugerah Allah membagi kemuliaan itu bagi kita, saudara. Tetap kemuliaan Allah adalah milik Allah sendiri. Kemuliaan Allah yang utuh kita hanya bisa lihat dalam diri Yesus. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kemuliaan Allah itu bisa nyata bagi manusia. Dan itu nampak kepada Adam dan Hawa. Nyata jelas. Karena kemuliaan Allah itu mereka dapati karena mereka dekat dengan Allah. Ada dalam persekutuan dengan Allah, bergaul dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah.
selalu ada dalam hadirat Allah, dan itu membentuk kemuliaan Allah itu. Alkitab berkata, kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah kemuliaan yang mereka peroleh karena mereka ada bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah yang penuh cinta kasih memberikan kemuliaan itu bagi manusia yang sebetulnya hanya milik Allah. Tapi Alkitab mencatat karena dosa, kemuliaan Allah ini hilang. Karena dosa, kemuliaan Allah ini tidak nampak, saudara. Tapi bersyukur karena karya Kristus yang menghidupkan kembali rohani kita. Dan Alkitab mencatat bahwa sama seperti Yesus waktu hidup sebagai manusia, hidup dalam kemuliaan Allah. Hal itu sedang menyatakan bagi kita bahwa kemuliaan Allah itu sedang dipulihkan dalam diri Yesus. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus dan karyanya dan kepada pekerjaan rohnya, Alkitab mencatat bahwa kemuliaan itu dipulihkan kembali dalam diri kita, saudara. Mungkin orang bertanya, kemuliaan ini kan nanti kita terima di surga. Saya setuju, saudara. Oh, kemuliaan itu nanti kita terima di surga. Saat kita ke surga, kemuliaan Allah seperti yang dimiliki dan yang diberikan oleh Allah. Kualitasnya yang utuh itu dimiliki memang waktu kita ketemu Tuhan di surga. Tapi dengar baik, kalau kemuliaan Allah itu hanya kita nanti nikmati di surga, untuk apa tugas kita dalam dunia ini, saudara? Karena ternyata tugas manusia itu untuk menyatakan kemuliaan Allah, tapi bukan nanti di surga, tapi menyatakan kemuliaan Allah semenjak kita ada dalam dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi proses di mana kita dipulihkan kemuliaan Allah harus dimulai dari sekarang, harus dimulai dari dunia ini. Saya tidak setuju dengan ada banyak pandangan berkata, nanti pada akhirnya kita akan disempurnakan semuanya. Tapi nanti, sehingga hari-hari ini mereka main-main hidup mereka. Karena mereka nanti akan disucikan hidup kita. Jadi sekarang dia buat semua dosa, saudara. Lakukan saja semua dosa, pada akhirnya kan kita akan disucikan, akan dikuduskan. Kita akan penuh dengan kemuliaan Allah. Kalau sekarang belum. Kebenaran ini yang menyesatkan banyak orang Kristen. Kebenaran ini yang ada di mana-mana, yang dipercaya oleh banyak orang, sehingga mereka tidak pernah memikirkan untuk bagaimana mereka hidup benar hari-hari ini. Karena kan nanti kan disucikan, nanti kan dipulihkan kemuliaan itu. Berapa banyak yang setuju dengan saya bahwa pemulihan kemuliaan itu, pengudusan hidup kita itu dimulai sekarang? Berapa banyak yang setuju, saudara? Saya percaya kita sepakat karena Alkitab juga berkata begitu, saudara. Bukan nanti kita disucikan. Tuhan mau kesucian itu sudah dari sekarang. Bukan nanti kemuliaan Allah itu. Kemuliaan Allah itu sekarang. Bahkan Tuhan mencari orang-orang yang akan penuh dengan kemuliaan Allah. Tuhan mencari orang-orang yang akan menjadi utusan-utusannya dalam dunia ini, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan hadirat Allah itu, sehingga banyak orang yang nantinya akan percaya kepada Yesus. Lewat siapa, saudara? Lewat orang-orang yang menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga panggilan untuk penuh kemuliaan Allah itu adalah sekarang, bukan nanti, saudara. Sehingga kalau tahun ini kita angkat tentang tema ini, saya berkata tema ini berat, sangat-sangat berat. Tetapi firman Tuhan tadi malam, kita andalkan kemurahan Tuhan, kita andalkan kuasa Tuhan, kita andalkan kekuatan Roh Kudus. Sinilah kita tahu bahwa mengandalkan Tuhan itu sangat penting sekali. Karena kita harus menyatakan kemuliaan Allah itu sekarang. Kita tidak sedang berkata bahwa
Kita membutuhkan kuasa Allah hanya ketika kita sakit, hanya ketika kita punya persoalan keluarga. Enggak lagi saudara. Sekalipun itu kita butuh kuasa Tuhan. Tapi pentingnya kuasa Tuhan di sini saudara, untuk merubah hidup kita sampai hidup kita dapat penuh kemuliaan Allah. Realnya gini, orang akan tahu ada Tuhan saudara. Lewat siapa? Orang lihat Tuhan dalam hidup kita saudara. Katakan amin. Proses ini sulit, tapi Tuhan berkata, bagi manusia itu sulit, mustahil, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang tidak mungkin. Katakan amin. Amin. Jadi tahun ini tahun kemungkinan. Katakan amin. Tahun ini tahun ketidakmustahilan. Katakan amin. Tahun kepastian. Karena kita bukan berjalan berdasarkan kekuatan kita, tapi kita berdasarkan kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dalam ayat-ayat ini kita mengerti betul. Saudara sudah berulang-ulang dengarkan firman dari bacaan ini. Hampir mungkin setiap pergantian tahun firman ini diberitakan saudara. Gereja Betel Indonesia mengangkat tema tahun ini adalah berpusat kepada Kristus. Dan hari ini ayat ini juga dibaca saudara di seluruh GBI. Tapi saya memberikan tema hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan saudara. Mari kita lihat bersama-sama dari ayat-ayat yang kita baca ini. Ini jelas bicara tentang seorang Paulus yang akhirnya karena karya Roh Kudus, karya Allah dalam hidupnya, yang dimana seorang Paulus sudah nyaman dengan hidupnya, nyaman dengan status agamanya, nyaman dengan posisi rohaninya, nyaman dengan pengabdiannya kepada Allah, sudah terkenal, sudah orang tahu di mana-mana. Kalau saudara baca ayat-ayat awal, Paulus memperkenalkan siapa dirinya. Dia bilang kalau dia mau membanggakan diri atas halal jasmani atau lahiriah, dia punya alasan untuk membanggakan diri saudara. Ketaatan kepada Taurat, dia bisa tanding-tandingan dengan siapapun. Ayo tunjukkan ketaatanmu kepada Taurat. Pengabdian kepada agama, tunjukkan. Dia bilang mengabdi kepada agama, dia cari semua orang-orang yang tidak beragama yang sama. Dia seret mereka, dia bunuh mereka. Kurang apa dia bilang? Tapi suatu saat ketika dia ketemu Tuhan, satu pernyataan yang sangat radikal sekali. Waktu dia ketemu Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, saat Tuhan membutakan matanya untuk sementara, dan waktu dia doakan, dia sembuh total. Dia berikan diri dibaptis, dan Alkitab mencatat keluar satu pernyataan yang spektakuler. Dia berkata bahwa dahulu aku anggap ini sebagai sesuatu yang sangat membanggakan, aku bermegah atas semua itu, tapi sekarang hari ini aku angkat sampah semua saudara. Sampah berarti tidak ada artinya bagi dia saudara. Dibandingkan dengan apa? Kalau ukuran dunia itu berharga sekali, tapi dibandingkan dengan Kristus, Paulus berkata ini tidak ada artinya saudara. Ini orang-orang yang pintar, cerdas, orang beragama, yang akhirnya menepis setiap anggapan kita untuk banyak orang, bahwa susah orang pintar untuk percaya, susah orang kalau sudah beragama untuk percaya. Ini ada bukti saudara, orang yang sudah beragama taat kepada Tuhan, orang yang pintar, cerdas, kalau kuasa Tuhan yang bekerja, siapapun bisa dirubah sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu kan anggapan banyak orang.
Oh, kalau orang sudah beragama yang lain, dia sudah taat dengan agamanya, susah untuk percaya Yesus. Siapa bilang? Jangan membatasi kuasa Tuhan. Ada contohnya, Paulus. Oh, kalau sudah pejabat tinggi sudah susah terima Yesus. Siapa bilang? Ini orang pejabat. Saya bilang ini pejabat. Bisa, saudara. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Katakan amin, saudara. Siapapun. Paulus berkata orang Yahudi, Yunani. Yahudi kan orang taat beragama. Yunani orang intelek. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau hanya orang-orang jenis S1, S2, S3, apapun, Tuhan berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang bisa mengubah siapapun. Selama orang itu masih membuka diri kepada Injil, orang itu akan masih bisa diubah oleh Injil. Siapapun, golongan apapun, mau orang jahat, kurang jahat, setengah jahat, sama, saudara. Paulus tergolong jahat sekali, saudara, tetapi Injil bisa mengubah dia. Tuhan bisa mengubah dia. Dari pengalaman dia, saudara lihat, bahkan dia membuat pernyataan selanjutnya. Dia menganggap bahwa yang lain itu ketika dia ketemu Yesus, dibandingkan dengan Yesus, yang lain gak ada artinya. Dia pakai bahasa sampah, tapi bahasa yang lain sebenarnya kotoran itu, saudara. Gak ada artinya. Tapi dia buat satu pernyataan yang lebih spektakuler lagi. Dia berkata bahwa yang aku inginkan, yang aku kehendaki, yang aku perjuangkan dalam hidupku, satu saja: mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Wow, ini lebih gila lagi, saudara. Orang yang tahu banyak hal, orang yang selama ini mengerti tentang bagaimana menjadi orang yang pintar, cerdas, saudara. Tapi dia buat satu kesimpulan bahwa kalau aku mau buat kesimpulan hari ini, dibandingkan dengan pengetahuan aku yang lain, aku memilih hari ini bahwa aku harus lebih banyak mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Aku harus lebih banyak mengalami Tuhan secara pribadi. Banyak disiplin ilmu bermacam-macam. Tapi dengar baik, ikuti firman Tuhan berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Semua disiplin ilmu harusnya berdasar dari sini, saudara. Kalau tidak, saya percaya bahwa kita akan terseret dengan pengetahuan. Dan Alkitab berkata pengetahuan pada prinsipnya membuat banyak orang sombong, dan pengetahuan bisa menghancurkan banyak orang, saudara. Saya punya teman seorang S3 kimia, saudara. Suatu saat saya berbincang-bincang dengan dia, dia dari MIT, dari salah satu universitas FMIPA terkenal di Amerika, saudara. Saya pernah kenal dekat dengan beliau, dan saat dia waktu kami ketemu di Jakarta, dia bilang saya tidak bisa tinggal di Indonesia. Saya bilang kenapa? Jurusan saya nggak kepake di Indonesia, karena dia itu orang pembuat nuklir, saudara. Itu Amerika pakai dia untuk membuat senjata nuklir, saudara. Dan itu memang nggak kepake di sini. Jadi dia bilang dia tidak akan pulang ke Indonesia, kecuali Indonesia sudah bikin nuklir, mungkin untuk pembangkit tenaga listrik, ya itu tenaganya sudah bisa, saudara. Tapi selama Indonesia belum punya, ya tidak bisa pakai, saudara. Ada orang-orang yang buat nuklir untuk pembangkit listrik bisa, tapi orang-orang yang buat nuklir hanya untuk menghabisi orang, nah ini bahaya ini. Tapi kalau dasarnya takut akan Tuhan, saya percaya orang-orang ini akan berguna bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Mari kita lanjutkan, saudara. Dalam ayat-ayat ini saya menyinggung tentang seorang Paulus, sehingga kita mengerti jalan pikiran Paulus.
kalau akhirnya kita mempelajari bahwa wujud yang kita bisa lakukan untuk kita bisa hidup dalam kemuliaan Allah, belajar dari seorang Paulus yang dimana Paulus sungguh-sungguh dapat hidup penuh kemuliaan Allah. Kita melihat pelayanan Paulus, bahkan orang berkata bahwa Paulus lewat saja, saudara, itu bisa terjadi yang namanya mujizat, saudara. Kita juga belajar dari seorang Paulus. Paulus bisa menyatakan kemuliaan Allah bukan di antara orang Yahudi saja. Dia pergi ke bangsa-bangsa yang pasti lebih sulit, saudara. Tekanan lebih kuat. Tapi banyak orang di sana, dimanapun dia pergi, kemanapun dia berbicara tentang Injil, orang bisa lihat, orang bisa mengerti, orang bisa menerima, saudara. Walaupun tidak semua. Jadi penting untuk hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Seperti Paulus. Pasti kita akan jadi orang yang efektif. Menjadi saksinya Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. Menjadi bejananya Tuhan. Menyalurkan kuasa Tuhan. Menyalurkan kasih Tuhan. Menunjukkan Tuhan itu. Dan dari Paulus kita mengerti prinsipnya dengan jelas, saudara. Yang pertama, kalau kita bicara apa yang kita lakukan sebagai wujud kita bisa hidup dalam kemuliaan Allah, atau hidup kita penuh dengan kemuliaan Allah. Yang pertama, jelas sekali di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-13, ayat 12, 13, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Bilang sama-sama, mengejarnya. Kemuliaan Allah itu tidak otomatis ada dalam hidup kita, tapi kita kejar. Kejar butuh usaha, butuh tenaga. Jadi kalau kita semua jemaat Tuhan yang dengar di sini, dengar di lewat media, saudara, tahun ini kerja kerasnya lebih banyak, saudara. Tahun ini effort yang dibutuhkan ini sangat besar. Paulus menyatakan sebagaimana, atau dia memberikan ilustrasi, mengejar ini seperti pertandingan, saudara. Hanya ada satu orang yang akan menerima hadiah. Kita berlomba di sini, saudara. Jadi kalau saudara bicara ada berapa banyak harga yang harus dibayar, besar sekali, saudara. Besar sekali. Tapi kalau saudara berani bayar, saudara, kemuliaan yang Tuhan janjikan itu bukannya engkau alami, tapi orang lain akan alami, saudara. Tapi Paulus rendah hati sekali. Dia berkata, bukan seolah aku sudah tangkap loh. Bukan seolah-olah aku sudah mengalami secara sempurna loh. Dia jujur loh. Dan kita juga harus jujur hari-hari ini. Saya belum ada di situ, saudara. Saya juga belum nangkap. Saya belum juga sempurna dalam hal itu. Saya pun yang mengajar hari ini harus lebih jujur lagi. Makanya saya berkata, mari kita sama-sama. Katakan amin, saudara. Kita sama-sama. Tapi tentu orang-orang yang memberikan effort lebih, mereka yang akan bisa merasakan itu, saudara. Saya berharap saudara akan tangkap tahun kemuliaan Allah ini, dan saudara menjadikan ini visi di tahun ini. Tapi mungkin ada juga yang tidak bisa. Saya punya visi sendiri Tes. Oke. Pasti ada baterai yang habis itu ya. Oke. Kaget ya? Saya aja kaget, saudara. Karena pas di sini.
Pasti ada orang yang mencibir. Tahun kemuliaan, wih emang enak. Apalagi sudah bicara nanti poin-poin berikut, bulan-bulan berikut. Untuk Yesus mencapai kemuliaan, dia harus alami apa, saudara? Salib. Wih. Makanya saya bilang bayar harganya besar. Jadi kalau enak-enak buat dosa, ending-ending waktu kita mati langsung terima kemuliaan. Wih, itu enak banget itu, saudara. Dalam dunia dia buat dosa, sembarang dia hidup. Tinggal tunggu kemuliaan Allah itu dia terima, saudara. Wah, saya tahu ini ajaran yang sesat sekali, saudara. Paulus berkata bahwa ayat 12, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Kita harus jujur mengakui belum. Paulus juga jujur mengakui belum. Karena justru masih banyak batu sandungannya. Kita masih banyak menyandung orang, ya. Kalau bukan kita yang tersandung, kita disandung sama orang. Masih bisa tersandung dengan pelayan Tuhan? Masih. Masih nggak tersandung dengan pelayan Tuhan? Masih. Bahkan saudara mungkin saudara tidak jujur saja. Mungkin ada antara saudara tersandung dengan saya. Masih bisa, saudara. Tapi saya tidak akan membela itu. Kalau memang ada yang tersandung, ya saya dalam berproses untuk mau terus maju, saudara. Saya mau terus berubah, tidak berhenti, saudara. Tapi aku mengejarnya. Kalau aku juga menangkapnya. Lihat sini, dia ngejar. Itu pun Paulus masih berkata bahwa kalau bisa tangkap, saudara. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Wah, ini di sini. Harapan kita menjadi bisa besar. Karena apa? Kalaupun kita berusaha mengejar Tuhan, ingat, Tuhan juga mengejar kita, saudara. Katakan amin, saudara. Itu berita baiknya. Dalam susah-susah apapun yang kita, perjuangan kita nggak bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Ada Tuhan yang mau terus tangkap kita, saudara. Ada Tuhan yang terus mau berusaha merangkul kita. Ada Tuhan yang mau terus berusaha untuk menggapai kita. Dan dia lanjutkan di ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia ulang lagi. Rendah hati luar biasa. Dia sadar luar biasa. Pencapaian yang dicapai sekarang ini berkaitan kemuliaan Allah belum ada apa-apanya, saudara. Tapi dia berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, saudara. Banyak orang menerjemahkan ini sebagai pertobatan. Bisa bertobat dari dosa-dosa, bertobat dari semua hal yang masih ada dalam hidup kita, bertobat dari kondisi hati kita yang masih lama, saudara. Makanya dalam resolusi tahun baru, kita yang bisa mengevaluasi diri kita, saudara. Atau orang lain bisa mengevaluasi, bisa nggak? Saya membaca satu kisah. Seorang anak kecil yang mulai bekerja. Dia bekerja di luar negeri, saudara. Dia bekerja di dalam satu rumah seorang ibu. Dan suatu saat dia ada di tempat perbelanjaan, dan karena dia kecil, dia pendek, dia ambil kayaknya dus barang jualan. Dia naik untuk hanya isi koin saja di telepon, masih telepon koin waktu itu. Waktu dia naik dan angkat telepon sambil ngobrol, pegawai toko ini lihat-lihat. Lebih tepatnya dia mungkin seorang manajer kah? Atau bosnya. Lihat-lihat begini.
memperhatikan dan sambil mendengar apa sih yang dipercakapkan anak ini. Ternyata dia bertanya begini, ibu, saya butuh pekerjaan, dia bilang. Tetapi hari ini dia mau pingin tanya saja, atau dia pingin mau menyatakan sesuatu, bahwa dia berkata dia bisa bekerja lebih bersih dari yang dikerjakan sekarang, orang yang bekerja sekarang. Dia berkata dia bisa ngepel lebih bersih, dia bisa datang lebih pagi daripada yang bekerja di ibu. Jadi orang yang mendengar ini bicara-bicara, waktu dia bicara-bicara itu, orang ini mendengar, wah kasihan banget anak ini. Karena waktu tutup telepon, ibunya yang dia telepon berkata, ini tidak usah, saya sudah ada orang yang bekerja buat saya tidak butuh orang lagi. Jadi anak ini tutup telepon dengan cara bersukacita, happy sekali. Yang punya toko ini bingung, ditolak pekerjaan tapi happy. Ada di sini yang ditolak pekerjaan happy? Jarang-jarang ya, ini happy sekali. Dan akhirnya yang punya toko ini datang. Kamu mau pekerjaan, saya kasih pekerjaan. Yang kamu bilang tadi itu saya akan kasih semua. Anak ini bilang nih, sorry ibu, saya tidak butuh pekerjaan karena saya sudah punya pekerjaan. Maksudnya tadi kamu ngomong, maksudnya yang tadi itu saya yang bekerja di ibu tadi, tapi saya ngecek apakah dia puas dengan pelayanan saya. Ternyata tadi dia yang bekerja itu, tapi dia tanya saja. Jadi hanya mau meyakinkan bahwa apa yang dia lakukan ini sudah the best atau masih kurang, saudara. Tapi bukti bahwa orang ibu itu sudah tidak cari lagi. Oh, berarti pekerjaannya baik, saudara. Dari kisah ini bicara tentang resolusi, atau bicara tentang bagaimana kita membuat perubahan. Perubahan itu kita yang ukur sendiri, saudara. Tapi memang ukuran, kalau apabila kita bicara ukuran firman, ukurannya harus standar firman Tuhan, sudah pasti. Karena kita punya macam ukuran masing-masing. Dan yang berikut, ukurannya bisa orang lain. Tadi bilang ada orang yang tersandung dengan kita, ada yang masih ya kurang setuju dengan apa yang kita lakukan, itu bisa jadi ukuran, saudara, untuk kita buat resolusi. Tapi Paulus melihat resolusi yang dia harus buat ini adalah sesuatu yang dia rasa sendiri bahwa dia belum maksimal, saudara. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini ada yang kita renungkan, oh kali ini belum maksimal, ini belum apa-apanya. Dan untuk dalam hal ini Paulus merasa dia belum apa-apa, nangkap aja belum, makanya dia terus kejar, saudara. Tapi untuk mengejar ini Paulus berkata, dia punya prinsip yang pertama, menjadi pembelajaran kita di momen tahun kemuliaan Tuhan yang pertama yang kita pelajari ini. Melupakan apa yang ada di belakang, saudara. Bilang sama-sama, melupakan apa yang ada di belakang. Apa yang dilupakan? Ini bicara tentang, kalau saya bilang pertobatan, kondisi-kondisi hati yang selama ini masih kepahitan, masih luka. Mari alami pertobatan, pemulihan, lepaskan pengampunan, dan berbagai kondisi hati yang lain yang mungkin masih ada dalam hati kita. Lihat orang maju, kayaknya kamu gak enak, saudara. Ada yang masih begitu? Atau debat ini kalau ada orang maju, kita sangat-sangat happy. Katakan amin. Kita happy lihat orang maju, amin. Ada orang yang berapa langkah maju dari kita happy, saudara. Ini orang sudah punya kondisi hati yang baik. Dan kalau kita di tahun kemuliaan ini masih memiliki hati yang iri, mohon maaf, saudara. Jangankan mengejar, kamu mengejar tapi kamu
mengejar tidak ada kekuatan, saudara. Tahu prinsip mengejar kemuliaan itu, tapi kita nggak ada kekuatan. Cepat loyo, saudara. Padahal untuk mengejar ini butuh effort yang luar biasa. Tapi kalau penuh dengan iri hati, masih penuh dengan luka hati, kita nggak bisa mengejar dengan maksimal, saudara. Bagaikan Paulus berkata bahwa kita mau lari tapi ikatan banyak. Makanya Paulus bilang tanggalkan semua beban dan dosa untuk kita bisa sampai kepada panggilan Tuhan. Katakan amin, saudara. Apa yang harus ditinggalkan? Sudah pasti hal buruk, pengalaman-pengalaman buruk. Pengalaman buruk apa yang kau alami di tahun yang lama, tahun 2022? Oh, harus ditinggalkan, saudara. Apapun pergumulan buruk itu, karena itu bukan identitas saudara. Kondisi keadaan buruk apapun, engkau harus tinggalkan itu. Karena itu nggak bisa mengganggu perjalanan kamu dalam tahun kemuliaan ini. Kalau istilah saya, jangan bawa sampah di 2023. Katakan amin. Sama-sama dengan saya, jangan bawa sampah di 2023. Itu hanya akan membuat kita terganggu, saudara. Ada yang bawa sampah kemana-mana nggak terganggu? Kalau bukan kita terganggu, orang lain terganggu, saudara. Jadi mari kita lihat. Yang pertama, melupakan apa yang di belakang. Pengalaman-pengalaman buruk yang kau alami, dosa-dosa, beban-beban. Tapi yang perlu dilepaskan juga bukan hanya itu ternyata. Paulus berkata bahwa yang dia lupakan juga adalah kemuliaan-kemuliaan yang dia rasa dulu kemuliaan, saudara. Yang saya katakan dari awal tadi, yang dianggap kemuliaan oleh dunia, itu dia harus anggap bahwa itu bukan kemuliaan sejati yang harus dia kejar sekarang, saudara. Wah, ini agak sulit, saudara. Memahami ini sudah sulit, apalagi menerapkan, saudara. Ketika Paulus berkata bahwa jabatan yang dia punya itu dibandingkan dengan Tuhan hampir sama sekali tidak ada artinya. Bahkan hari ini dia berkata dia akan lupakan kesuksesan-kesuksesan yang lama. Dia akan lupakan. Karena apa? Saya berkata tadi bahwa kalau keburukan itu bukan identitas kita, tetapi juga kalau bicara tentang kesuksesan, itu hanyalah kesuksesan yang akan berubah-ubah, saudara. Siapa yang percaya bahwa setiap kesuksesan kita buat mungkin tidak akan pernah terulang lagi di berikutnya? Betul tidak? Mungkin tidak akan terulang lagi. Tapi ada tantangan bagi kita untuk memulai sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang lebih, mungkin bisa jadi, saudara. Tapi kalau dengan effort yang kurang, ya bisa mungkin standarnya turun lagi. Ini yang saya lihat di anak saya, saudara. Ini perbandingan saja, saudara. Waktu anak saya kelas 1 Cika ini, kelas 1, kelas 2, kelas 3, wih, ranking, saudara, pokoknya tidak pernah waktu itu ya paling apa 5 kesini, saudara. Ketika saya lihat effort belajarnya usaha belajarnya mulai berkurang, mulai turun rankingnya. Jadi bisa jadi kesuksesan yang pertama kita alami tidak akan kita alami lagi kalau kita sudah terlena dengan dulu pernah sukses, saudara, dan sekarang kita tetap lihat ke situ, akhirnya kita sudah tidak punya usaha yang keras lagi untuk tahun demi tahun atau proses yang lain yang kita alami. Jadi mari kita bersama-sama seperti Paulus untuk menuju kepada kemuliaan. Kita jangan puas, lebih tepatnya jangan puas dengan pencapaian rohani yang kita sudah capai sampai hari ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Ada orang-orang kan sudah puas, cukup sudah percaya Yesus, cukup beribadah setiap minggu, cukup saya sudah melayani. Apakah cukup? Kita tidak tahu bahwa ternyata kemuliaan yang Tuhan siapkan itu akan bisa terus bertambah, bisa akan terus diperbesar. Ibu Mary singgung tadi,
akan dibawa kepada kemuliaan yang satu, kepada kemuliaan yang lain. Ini Alkitabiah, saudara. Jadi jangan puas dengan pengalaman. Sudah pernah mengalami mujizat kemarin, saya sudah tahu tentang Tuhan, sekarang stop. Nggak belajar lagi, nggak sungguh-sungguh baca Alkitab lagi. Ada banyak orang-orang yang ada dalam posisi ini, berhenti sampai kepada percaya Yesus, tidak berjuang untuk bagaimana hidup terus berubah, saudara. Tapi hari ini, kalau kita ada di tempat ini hari ini dalam momen tahun baru, melupakan apa yang di belakang, itu berbicara tentang kita sadar bahwa pencapaian kita juga belum dapat apanya. Jadi kita tidak puas dengan apa yang kita capai dalam hal rohani kita, dan kita mulai lupakan itu, saudara. Tinggalkan, maksudnya ganti itu. Waktu-waktu yang terbuang karena kita hanyut di dalam berbagai masalah, dalam pengalaman-pengalaman buruk, cukup itu menjadi pelajaran saja untuk kita lebih maju lagi ke depan. Katakan amin. Orang punya istilah jadi spion aja, saudara. Ada yang mengendarai mobil sini, lihatnya spion terus. Ada di sini. Spion itu cuma saya kadang-kadang hampir tidak lihat, saudara. Karena apa? Ya kalau dibutuhkan saja. Berikut, untuk kita bisa masuk kepada kemuliaan Allah, hal yang kita lakukan yang jelas seperti Paulus, bukannya melupakan apa yang di belakang, tetapi ternyata mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Usaha untuk melupakan ini sudah besar, tapi membutuhkan usaha yang lebih besar lagi untuk maju, saudara. Saya tahu untuk kita dipulihkan itu usaha sudah besar, tapi untuk bangkit dan maju ini dibutuhkan lebih lagi, saudara. Tapi ini memang dimulai dulu dari apa yang Paulus katakan begini, saudara. Saudara-saudara, bukan aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Saya percaya bahwa kita bisa mengarahkan diri kita kepada panggilan surgawi kalau yang pertama kita arahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Sebelum kita mengarahkan hidup kita, sebelum kita berubah arah, seperti saya sampaikan waktu tentang kemenangan iman. Beriman berarti berubah arah. Kalau belum berubah arah, belum berubah pandangan, kita belum berarah kepada Yesus, agak sulit. Kita tidak untuk memiliki iman yang bertumbuh, iman yang kuat, tidak bisa. Sama halnya dengan ini. Untuk kita bisa mengarah kepada panggilan surgawi, kita harus memilih berubah arah dulu. Arahkan hidupmu kepada Tuhan, arahkan hidupmu kepada terang. Saya percaya kalau kita arahkan hidup kita kepada terang, arahkan hidup kita kepada Tuhan, makin hari seperti Adam dan Hawa, mereka berarah kepada Tuhan, mereka selalu ada dengan Tuhan. Saya percaya segala hal yang tidak benar dalam hidup mereka itu akan disingkirkan. Makin saudara dekat dengan Tuhan, makin terekspos semua ketidakbenaran dalam hidupmu, dan saya percaya kita akan makin dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Makin datang kepada terang, makin diterangi hidup kita. Makanya makin mendekat kepada Tuhan, otomatis makin dikuduskan, makin disucikan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Makin menjauh dari Tuhan, makin tidak mau berjalan dengan Tuhan, makin gelap hidup kita. Betul, saudara. Kita bersyukur keadaan-keadaan dunia membuat kita makin sadar bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Apalagi mereka prediksi tahun ini tahun suram, tahun gelap. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus bergantung kepada sang terang itu. Katakan amin, saudara. Supaya hidup kita makin terang, terang yang kita lihat, saudara. Jadi kondisi, keadaan
memaksa kita untuk mendekat kepada Tuhan, merubah arah, mendekat kepada Tuhan, merubah arah, memandang kepada Tuhan. Baru saat itu, baru Alkitab berkata, kamu akan bisa mengarah kepada panggilan surgawi, kepada visi Tuhan, kepada apa yang menjadi maksud Tuhan yang sebenarnya, saudara. Alkitab berkata bahwa kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pertama disebutkan Paulus mengejar, tapi di sini sudah ada bahasa yang lebih kuat lagi. Dia berlari-lari mencapai tujuan. Banyak orang-orang berlari-lari tapi tanpa tujuan, saudara. Kalaupun punya tujuan, tujuannya bukan tujuan yang Tuhan kehendaki. Tapi hari ini, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, ternyata lebih daripada semua panggilan-panggilan kita hari-hari ini, profesi-profesi kita hari-hari ini, ada panggilan surgawi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semua. Katakan amin, saudara. Panggilan surgawi itu apa? Jelas sekali Alkitab berkata bahwa kita menjadi warga kerajaan sorga. Kita menjadi keluarga kerajaan sorga. Menjadi warga kerajaan Allah berbicara tentang kita menghidupi kualitas hidup dengan aturan atau budaya kerajaan Allah. Seperti saya katakan tadi, banyak orang mau masuk surga, langsung masuk surga saja, tapi mereka tidak tahu bahwa ada latihan untuk hidup di surga. Itu latihan dalam dunia ini. Untuk masuk ke surga itu ada latihannya di sini. Bayangkan kalau tidak ada latihannya di sini. Kita bisa bayangkan orang-orang yang masuk surga model apa, saudara? Di sini tidak ada latihan mengampuninya, tidak lulus mengampuninya. Bayangkan waktu Tuhan kasih mahkota, dia masih kepahitan lagi. Tuhan, kenapa dia kasih rumah besar, mahkota emas? Masih ada kepahitan di surga, saudara. Tapi saya percaya bahwa dalam surga tidak ada kepahitan lagi. Katakan amin. Amin. Karena apa? Latihannya sudah di sini, saudara. Latihan untuk menjadi keluarga kerajaan Allah, budayanya, hidup dalam budayanya boleh dimulai dari sekarang. Dimulai sejak kita dalam dunia, dimulai saat kita menjadi orang-orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh. Sehingga hari-hari ini percayalah bahwa Tuhan sedang dan akan mengubah budaya-budaya kita, kebiasaan-kebiasaan kita, dimulai dari cara pikir kita, dimulai dari cara dalam kita menggunakan perasaan kita. Dan memang ini tidak otomatis, saudara. Untuk merubah budaya, saudara tahu, untuk merubah satu budaya itu luar biasa. Banyak orang korban untuk merubah budaya, saudara. Saudara tahu, untuk seorang yang memperjuangkan tentang persamaan hak antara kulit hitam kulit putih, saudara, korban banyak, saudara. Merubah sebuah budaya itu sulit. Makanya Yesus perlu datang, memberikan anugerahnya, mati bagi kita, memberikan hati yang baru bagi kita. Tapi dengan roh dan hati yang baru ini, yang sudah punya potensi untuk memiliki perubahan, ada bagian dalam kehidupan kita yang sudah pasti. Seperti ayat yang ke-16, saudara lihat. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Alkitab berkata bahwa kita harus terus mengalami perubahan dalam pola pikir kita. Harus meningkat perubahan-perubahan itu. Gak boleh stuck. Gak ada stuck dalam kekristenan, saudara. Harus terus berubah. Harus terus meningkat pengertian, pengenalan kita, pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Dan ini sudah pasti melibatkan usaha kita untuk belajar firman, membaca firman, beribadah, dimuridkan,
Nggak bisa tanpa firman, nggak bisa tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan. Untuk kita sampai kepada panggilan sorgawi, hidup kita diubah berdasarkan budaya kerajaan sorga yang kita bisa mulai alami sekarang, bukan nanti. Untuk kita bisa punya sukacita seperti sukacita sorga, kita punya damai sejahtera seperti damai sejahtera sorga, kita punya kekudusan, kita punya kebenaran. Alkitab berkata bahwa tidak bisa tanpa firman, saudara. Amin. Tidak bisa tanpa Roh Kudus yang bekerja. Tapi juga saya bisa katakan hari ini, tidak bisa tanpa proses. Saya ulang-ulang terus karena ini tahun kemuliaan. Pasti ada proses-proses yang kita akan alami. Masalah demi masalah yang mungkin kita alami untuk melahirkan kemuliaan Allah itu dalam diri kita, saudara. Tapi Alkitab berkata jangan hanyut dalam masalah, saudara. Ada orang kan hanyut dalam masalah, tidak fokus kepada apa yang Tuhan rencanakan. Biarlah kita seperti firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, perubahan. Tuhan akan pakai segala macam cara untuk mengubah hidup kita, untuk kita bisa ada dalam panggilan sorgawinya. Bagaimana hidup kita dirubah terus oleh Tuhan. Tujuannya kan adalah panggilan sorgawi ini terjadi, betul tidak? Dan saya tahu bahwa Tuhan akan pakai pergumulan, permasalahan. Kalau tadi malam saya pakai istilah, kalau seperti panah ditarik mundur ke belakang. Kita kan maunya maju, Tuhan saya mau maju, tapi seperti Tuhan bawa tarik mundur, saudara. Wah, nggak enak gitu, saudara. Tarik mundur ini seperti doa kita belum terjawab. Wah, banyak pergumulan, nggak enak tarik mundur ini. Tapi Tuhan bilang justru tarik mundur ini supaya kamu bisa melesat lebih tajam, lebih kuat, lebih bisa berhasil ke depan ini. Itu yang dikatakan tahun kemuliaan itu, saudara. Dan yang ketiga, bagian yang terakhir, Paulus berkata bukan hanya melepaskan, bukan hanya mengarahkan, tetapi Paulus berkata di ayat yang ke-17, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dalam tahun kemuliaan Allah ini, ingat, saya akan terus ulang-ulang ini, saudara. Saudara dipercayakan kemuliaan Allah supaya saudara bisa membagi kemuliaan Allah itu. Saudara harus menghadirkan kemuliaan Allah itu dimanapun Tuhan tempatkan. Dalam pekerjaan, profesi, apapun. Orang perlu kemuliaan Allah. Orang perlu lihat Tuhan. Orang perlu Tuhan, saudara. Dan kita yang penuh kemuliaan Allah, kita terpanggil untuk membagi. Kalau bahasa Yesaya berkata apa? Bangkitlah menjadi teranglah, karena kemuliaan Allah sudah terbit dalam hidup. Jadi hari ini firman Tuhan sampai di sini, saudara. Kita akan belajar lagi kemudian. Tetapi hari ini terlalu banyak orang yang menanti untuk mengenal Tuhan. Tapi Tuhan berkata, saya tidak akan menunjukkan diriku kepada mereka, karena saya sudah punya orang-orangku yang penuh dengan kemuliaan Allah, yang mewakili aku, ambasador-ambasadorku, orang-orang kepercayaanku, yang toh sama seperti saya. Mereka lah sampai satu saat orang kaya yang masuk neraka, dia berkata, Tuhan masih ada banyak orang di sana, coba kirim orang yang dari surga seperti Lazarus turun supaya mereka percaya. Tuhan bilang gak perlu Lazarus. Mungkin Tuhan pun yang turun mereka tidak akan bertobat, saudara. Karena apa? Orang-orang di ini tidak perlu lagi. Karena ada orang-orang di dalam dunia yang memberitakan firman, yang bisa jadi terang, yang bisa menyatakan kemuliaan Allah. Jadi saudara jangan minta perintahkan orang dari surga untuk mempertobatkan orang-orang dalam dunia. Karena Tuhan sudah memilih orang-orang seperti kita yang dalam dunia untuk mempertobatkan banyak orang dengan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri semua, saudara.